Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang PKMK atau program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Di kelompok 3 kami beranggotakan 3 orang dan selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma, NIM 1947140006. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi yang pertama, pengertian serta tujuan PKMK, yang kedua, syarat terbaru PKMK dari Dikti, dan yang ketiga, yaitu kriteria pengusulan kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Misbahuddin Darwis, NIM 1947141011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber dana, sistematika proposal kegiatan, dan sistem penilaian proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NIM 1947142008. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi yaitu yang pertama, sistematika laporan kemajuan, yang kedua, sistematika laporan akhir, yang ketiga, sistematika penulisan artikel. Itulah tadi sedikit perkenalan anggota kelompok dari kami. Selanjutnya, kami akan membahas tentang PPT PKMK yang telah kami susun. Pengertian PKMK atau PKM Kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan PKMK atau PKM Kewirausahaan? Nah, PKM Kewirausahaan atau biasa disingkat dengan PKMK bisa diartikan sebagai program dari Kemenristek Dikti dalam pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit atau keuntungan. Adapun untuk komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa. PKMK lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran tim. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas tim PKMK hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat ataupun mitra lainnya. Selanjutnya, tujuan PKMK atau PKM Kewirausahaan. Nah, tujuan PKMK atau PKM Kewirausahaan yaitu untuk memotivasi dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, serta bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. PKMK diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Selanjutnya, syarat terbaru PKM Kewirausahaan dari Dikti. Adapun syarat untuk mengajukan PKM Kewirausahaan yaitu PKM Kewirausahaan hanya dapat diikuti bagi universitas, institut, sekolah tinggi, baik negeri atau swasta di bawah naungan Kemenristek Dikti. PKM Kewirausahaan diselenggarakan untuk semua bidang disiplin ilmu. PKM Kewirausahaan diikuti dengan berkelompok. Adapun jumlah maksimal kelompok dalam PKM Kewirausahaan adalah 3-5 orang. Syarat mengikuti PKM Kewirausahaan adalah mahasiswa diploma dan S1 yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dana yang dapat diajukan untuk PKM Kewirausahaan minimal 2,5 juta dan maksimal 12,5 juta. Selanjutnya, kriteria pengusulan kriteria. Persyaratan pengusulan dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peserta PKMK adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Yang kedua, anggota kelompok pengusulan berjumlah 3-5 orang. Yang ketiga, nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. Yang kelima,
mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Dan terakhir yang ketujuh, besarnya dana kegiatan per judul yaitu Rp5 juta sampai dengan Rp12.500.000. Sumber dana kegiatan. Sumber dana PKMK berasal dari Ditjen Bilmawa, internal perguruan tinggi atau pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Bilmawa, wajib melaporkan surat pernyataan bantuan dana dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% dana yang diterima tim PKMK dari Ditjen Bilmawa. Sistematika proposal kegiatan. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan, pensampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi, halaman inti dan lampiran, halaman inti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman, berkas diunggah ke SIM Bilmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT, PKMK dalam bentuk file PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK, apakah berdasarkan atau hasil riset pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangan pasar. Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknik komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Pada bab ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Bab 3. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komunitas usaha, mengemas dan memasarkan sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKMK adalah 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKMK dilakukan seefisien mungkin dengan memperhatikan proses pengolahan PKMK berbasis daring. Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAP PKMK adalah honorarium untuk tim dosen pendamping atau pihak ketiga, konsumsi untuk tim dosen pendamping atau pihak ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera handcam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi 1,5 juta. Penyusunan, pengadaan dan penjilidan laporan kemajuan laporan akhir kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan, perjalanan seminar luar kota. Jadwal kegiatan antara 3 sampai 5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart yang rencana kegiatannya disesuaikan dengan format pada lampiran. Daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem dan tahun dengan urutan abjad, nama, penamaan tahun, judul tulisan dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian dicantumkan dalam daftar pustaka. Lampiran-lampiran. Lampiran pertama biodata ketua dan anggota biodata dosen pendamping. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Lampiran keempat, susunan kepanitiaan ketua pelaksana. Seleksi penilaian proposal. Seleksi dan penilaian proposal
Evaluasi proposal PKMK dilakukan secara daring. Komponen penilaian evaluasi daring menggunakan formulir sebagaimana pada lampiran penilaian kemajuan pelaksana PKMK PKP 2 dan pelaporan. Pelaksanaan akan dipantau dan dievaluasi tim peneliti dari Ditjen Belmawa dalam bentuk penilaian kemajuan pelaksanaan PKM yang sebenarnya disebut monitoring dan evaluasi. Dokumentasi dan catatan pelaksanaan program diunggah ke SIM Belmawa secara berkala dalam bentuk unggah catatan harian. Sebelum pelaksanaan PKP 2 berlangsung, tim pelaksana wajib mengunggah laporan kemajuan. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk komplikasi iuran penelitian berupa laporan akhir, artikel ilmiah, dan program-program. Setiap kelompok wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut. A. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan pada buku catatan harian kegiatan dan mengisi kegiatan harian rutin secara daring di SIM Belmawa terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian. B. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman dengan jarak 1,15 spasi. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT PKMK dalam file PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. C. Menyusun dan mengunggah laporan akhir, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman dengan jarak 1,15 spasi. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT PKMK dalam file PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. D. Tim pelaksana yang menjadi peserta PIMNAS wajib mengunggah artikel ilmiah dan poster. E. Semua dokumen usulan proposal, catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, poster, dan artikel diunggah ke SIM Belmawa. Sistematika laporan kemajuan. Proposal yang dinyatakan sebagai peraih pendanaan wajib melaksanakan kegiatannya, menyusun dan mengunggah laporan kemajuan, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, ringkasan, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti pendahuluan sampai dengan rencana tahapan berikutnya maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT PKMK PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Laporan kemajuan ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I1, I2, I3 dan sebagainya yang diletakkan pada sudut kanan bawah halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3 dan sebagainya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Ringkasan daftar isi bab 1 pendahuluan berisi uraian tentang survei pasar kompetitor dan keunggulan komoditas. Bab 2 target luaran sesuai dengan target luaran yang tercantum di dalam proposal dan yang ingin dicapai. Yang bab 3 metode penelitian khusus PKMK meliputi aspek produksi dan manajemen usaha. Bab 4 hasil yang dicapai, kesesuaian jenis dan jumlah iuran yang telah dihasilkan serta presentase hasil terhadap keseluruhan target kegiatan. Bab 5 potensi hasil, potensi pengembangan usaha. Bab 6 rencana tahapan berikutnya, upaya yang dilakukan untuk pencapaian target 100%, kegiatan lampiran, penggunaan data bukti-bukti pendukung kegiatan.
Sistematika laporan akhir. Proposal yang dinyatakan sebagai peraih pendanaan wajib melaksanakan kegiatannya, menyusun dan mengunggah laporan akhir yaitu isian, kelengkapan, sampul dan pengesahan halaman utama, daftar isi, halaman inti dan laporan. Halaman inti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT PKMP, PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Laporan akhir ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi ukuran kertas A4. Margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I1, I2, I3 dan sebagainya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3 dan sebagainya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Daftar isi Bab 1 pendahuluan, Bab 2 gambaran umum rencana usaha, Bab 3 metode pelaksanaan meliputi aspek produksi dan manajemen usaha, Bab 4 hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran, penggunaan data, bukti-bukti pendukung kegiatan. Sistematika penulisan artikel. Proposal yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS wajib membuat artikel yang dibatasi maksimum 10 halaman. Nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah. Setiap halaman diberi header berisi nama belakang, penulis pertama dan judul artikel. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman 12, jarak spasi 1,15 dan naskah ditulis dengan format rata kiri kanan. Judul huruf Times New Roman 12 cetak tebal, huruf kapital dan tidak disingkat. Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, tidak harus sama dengan judul proposal kegiatan. Nama penulis huruf Times New Roman 10 cetak tebal dan tidak disingkat. Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul disertai dengan alamat institusi penulis. Catatan kaki untuk penulis, korespondensi disertai alamat surat elektronik. Abstrak 1 halaman. Abstrak huruf Times New Roman 11, 1 alinea dan cetak miring. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, juga disertakan abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Cetak miring ditulis dalam 1 alinea spasi tunggal berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang penelitian, tujuan, metode, gambaran umum usaha, hasil, dan kesimpulan. Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci huruf Times New Roman 11 miring. Pendahuluan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan PKM serta manfaat dan keberlanjutannya usaha. Ungkapan pula jenis dan spesifikasi teknik komoditas yang menjadi modal berwirausaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha. Dapat juga merujuk berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau praktisi lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk menerangkan kemutahiran dan kreativitas substansi pekerjaan. Times New Roman 12 normal. Metode
Huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Secara umum metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus pengembangan dan keberlanjutan usaha. Times New Roman 12 normal. Hasil dan pembahasan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Bagian ini menjelaskan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang dihasilkan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Cash flow yang telah terlaksana dan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Data dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk upaya keberlanjutan usaha. Times New Roman 12 normal. Kesimpulan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Ucapan terima kasih huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberi kontribusi pada kegiatan penelitian. Daftar pustaka huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Format perujukan pustaka mengikuti Harvard Style, nama belakang, tahun, dan diurutkan berdasarkan abjad. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan materi dari PPT yang telah kami susun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.